retrace ke ini, ke bahu kiri ini, ke LS ada. Lalu ke situ baru ke target. Ada yang dia retrace bahkan melampaui kepala. Sampai sini, sampai ujung suplai yang ini. Fenomena seperti ini yang kita sebut dengan diamond kan. Nabil Farid 669. Apakah ini waktu yang kurang tepat untuk entry? Saya mau entry tapi spreadnya naik semua pair. Biasanya kan kalau pas news kan kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan kapan waktu entry terbaik sih, kalau aku loh ya, waktu terbaik untuk entry bagiku New York Session. Meskipun aku nggak memilih New York Session ya. Apa maksudku? Kapan entry terbaik kan tergantung kayak setupnya toh. Contoh setup double top. Let's see break neckline, sell. Nah, problemnya kita kan nggak bisa mematok waktu kapan pattern ini akan selesai terbentuk dan break neckline kan. Kita kan nggak bisa mematok waktu. Oh, kalau break neckline ini pasti di London Session atau New York Session. Oh, belum tentu. Nah, kalau setup kondisional seperti ini, itu kita nggak bisa ngefix waktu. Jadi kalau kalian trade pattern sing base yang kayak gini, nggak bisa dipatok waktu jam sekian. Cuman bagi trader price action, jika kalian trader price action, kalian akan ngerasain. Aku nggak merencanakan untuk entry ketika New York Session ya. Oke. Cuman kenapa rata-rata pending orderku itu ke-trigger ketika New York Session? I don't know. Kalau kalian mau lebih menghemat waktu dibanding di chart, limit order dan stop order akan jadi pilihan yang lebih asik daripada nunggu di chart. Urip karo candle. Dari Yulianto BW. Yulianto WBW. Terima kasih Pak Vlog Forex untuk ilmu yang membuka wawasan serta memperbaiki mindset saya tentang dunia Forex. Oke, thank you tuh. Saya mempunyai pertanyaan. Apakah Bapak punya pair favorit untuk ditradingkan? Dan kapan waktu yang tepat untuk memulai analisis market? Apakah di awal bulan sesudah ada news di awal bulan untuk XSS US atau US XSX? Ataukah Bapak melakukan analisis? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan pertama tadi apa? Pair favorit. Di awal aku punya dulu. Dulu pair favoritku itu ada AU gitu kan. AUD USD. Lalu pernah ke GJ aku pernah. Lalu ke UKAT aku pernah, USD CAD. Lalu aku juga pernah XAU kan. XAU. Urut punya urut, ternyata pair favoritku apa itu ditentukan profitku mayoritas di mana. Aku dengan teknikku ternyata tidak ada yang aku seneng AU pure karena AU itu AU enggak. Kalau kita profit di pair itu kita merasa engage, kita merasa inflow gitu kan, sehati sama pair maksudnya. Kita akan seneng karena toh in the end cuane iku. Terus apa lagi? Dan kapan waktu yang tepat untuk mulai melakukan analisa market? Menurutku waktu ya time. Iku Minggu malam Senin. Bagus yang terbaik ini. Karena apa? Pertama, market lagi tutup. Oke. Jadi kita nggak gatel dong. At least aku nggak gatel. Akan mencegah kegatelan gitu untuk pengen cepet entry. Karena gini teman-teman, kalau kita sudah punya posisi, itu seakan IQ ku down gitu loh. Kita semua itu jenius sebelum punya entry. Ketika sudah punya entry, somehow emosi bisa nyeret logika, oke? Nah, ketika minggu malam Senin, Forex kan lagi tutup. Analisa itu bisa lebih objektif bagiku, karena nggak ngoyok, pengen cepet-cepet entry. Cuman nggak berlaku ya kalau di kripto ya.
Keunggulan kedua adalah biasanya Minggu malam Senin itu gini, aku ke time frame yang mungkin sedikit lebih besar, let's say time frame H4 atau H1 let's say. Untuk melihat skala mingguan. Jadi kira-kira SR terdekat itu mana? Ini tujuannya untuk menentukan SR terdekat yang kira-kira di take, yang bisa bouncing harga di minggu ini kira-kira yang mana gitu. Jadi contoh ini chart gitu kan. Nah, aku tentu ini harga kan lagi ada di sini nih. Oke. Ini price. Ini time frame H4 contoh. Nah, di minggu itu palingan yang akan divisit palingan ya ini kan, atau ini gitu, atau mentok-mentok ini. Kalaupun jebol ini ya di sini gitu kan, dicari lagi. Nah, dengan aku melihat teknikal kayak gitu, iku market gimana pun itu nggak panik, karena lah palingan kalau ini dijebol akan ke sini, oke aku akan tunggu di sini gitu. Jadi nggak panikan gitu. Semua trade dalam satu minggu itu sebelumnya sudah dipersiapkan. Kita emosian karena nggak persiapan. In the end persiapan kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yustiar Ramdhani. 7 tahun yang lalu. Again, sorry. Assalamualaikum Adau, terima kasih telah share tekniknya, mantap dan sangat bermanfaat. Aku 7 tahun yang lalu aku pakai teknik yang sama dengan yang sekarang. Sejak awal teknik ini dibuat aku pakai teknik yang sama. So, kita lihat apa pertanyaanmu. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih menentukan entry yang tepat di pucuk ketika retrace setelah engulf? Pertanyaan 7 tahun yang lalu dan sekarang aku tetap pakai teknik itu. Asik kan? Halo teman-teman, di sini ada nggak yang 7 tahun yang lalu dan sekarang kalian tetap pakai teknik yang sama? Ada nggak? Oke, di sini pertanyaannya template. Pertanyaannya, jika harga sudah engulf, let's say ini itu supply, dia nge-break demand dan belum sampai demand yang bawah, artinya ini konfirmasi harga masih sampai sini. Nah, yang ditanyakan si Yusti tadi adalah bagaimana sih menentukan entry yang tepat di pucuk ketika retrace setelah engulf. Good. Ini retrace gitu. Pertanyaannya retrace-nya sampai mana? Oke. Kalau ini tak jawab 7 tahun yang lalu, mungkin akan berbeda dengan jawabanku sekarang. Karena sekarang market berkembang dan pengalaman berkembang cuman teknik yang sama, so this is my answer. Kemana dia akan retrace, ujung retrace ketika sudah engulf tapi belum nyampe target? Pertanyaannya kita nggak bisa tahu pasti. Why? Karena ini retrace-nya ada yang dia hanya retrace ke ini, ke bahu kiri ini, ke LS ada. Lalu ke situ baru ke target. Ada yang dia retrace bahkan melampaui kepala. Jadi retrace-nya itu melampaui kepala sampai sini, sampai ujung supply yang ini. Fenomena seperti ini yang kita sebut dengan diamond kan. Nah, baru back to target sini. Ada juga yang tidak melakukan retracement ketika ada konfirmasi hingga dia langsung target. So, kita nggak dapat sell. Nah, kita nggak tahu antara range ini. Cuman ini pedomannya. Aku menempatkan stop lossku itu di atas supply. Itu di atas supply sini, di atas supply sini. Karena ketika terjadi engulf, harga kan bisa retrace sampai ujung supply kan.
gitu. That's the reason. Nah, loh Pak, entry-nya di mana Pak yang terbaik? Yo, the best entry bagiku tetap di ujung supply di sini. Karena RR-nya besar. SL-nya di sini, entry-nya di sini, targetnya di sini. Big, very very big. Muncul problem, jarang ke-trigger betul. Terkadang harga hanya retrace dari sini, atau bahkan hanya retrace dikit gitu. We don't know. Ke-trigger atau enggak ini, aku juga nggak tahu gitu loh. Yo, dulu ketika sudah konfirmasi ya langsung tak pancung di sini. Cuman sekarang agak beda. Basis tekniknya sama. Bagaimana cara aku ngeksekusi beda karena perjalanan pengalaman hidup. Oke, dari Putra Semeru 55101. Kenapa nggak pakai monitor course? Aku sekarang agak pakai. Tadi maksudku, oke, let's say mungkin ini wajahku, kepala disut dari atas, ini monitor. Aku rodok berhati-hati kalau memilih monitor yang curve. Kalau curve-nya itu terlalu curve gitu, aku dulu pakai. Tahu nggak apa yang terjadi? Aku loh ya, lihat tembok lurus jadi cembung. Serius, aku ya. Ketika pakai monitor yang terlalu curve, apa itu mereknya lupa aku. Tuh curve, terlalu melengkung gitu. Ketika lihat tembok itu cembung. Waduh. Sekarang tetap pakai monitor curve, cuman curve-nya sing enggak terlalu sing melengkung tapi lebih wide gitu. Kelihatannya fine sekarang. Revian Dross Gocen 5515. Hohoho. Sip, namanya cocok. Nahan floating profit itu sulit. Susah, Mbah. Itu skill tingkat tinggi. Di evaluasi jurnalku, jika sesuai planning, 100 entry selalu untung. Sudah melakukan 900 entry, oke? Tapi realnya ada yang untung, ada yang tidak. Untung pun cuma 16% dari modal akun 100 entry, oke? Dirimu penggali. Praktisi banget kelihatan ini. Jadi non-floating profit itu sulit. Perlu kita bedakan dua kata ini ya. Ada yang namanya, let's say, sulit. Ada yang namanya sulit, ada yang namanya nggak nyaman. Menurut kalian, nahan profit itu di awal cenderung nggak nyaman atau sulit? Nah, contoh, bekerja keras itu sulit atau nggak nyaman? Nahan emosi itu sulit atau nggak nyaman menurut kalian? Sebenarnya ketika kita entry gitu ya, entry di sini, titik entry. Oke, stop loss di sini, entry buy ya. Oke, TP let's say sini 1/2 TP. Ketika kita entry, ya oke. Lalu harga naik di sini. Kita bisa ngendaliin apa di market? Kita nggak bisa mengendalikan apa-apa. Padahal kan yo entah ini balik ke SL atau ke TP, kan who knows gitu. Kita nggak punya kendali apapun atas itu. Nah, ya wis, kan kita nggak ngapa-ngapain kan. Kita kan nggak ngapa-ngapain kan ketika sudah entry nunggu trading plan evolve ke TP atau ke SL. Berarti diem itu sulit menurutmu? Pengen cepet di close saja ya, di liquid ya. Pertanyaannya, fenomena ini sulit atau nggak nyaman? Nah, ada alternatif, santai, aku juga dulu pernah kena fenomena ini. Nah, apa yang aku lakukan ketika sudah running profit? Coba parsial, contoh di sini itu 1 lot entry-nya. Ketika sudah running, let's say sekitar 1/1 gitu, kita parsial yang setengah lot. Yang setengah lot kita parsial.
ketika berada di sini ya, kita parsial. Ya nanti mengurangi profit, ya jelas mengurangi profit. Cuman aku dagingku lebih nyaman dulu di awal. Cuman sekarang tak adopsi juga ini. Cuman parsialnya ini minimal ketika sudah running 1:3 RR-nya. Karena apa? Win rate-ku itu kalau kalian tahu, kalian mengikuti live streaming-ku sekitar 33% win rate loh ya. Kalau aku ngandalin RR 1:2 enggak nuntut. So sekarang aku punya kebiasaan ketika sudah running 1:3 aku parsial separuh gitu. Nah ada istilah kayak gini, kalau kita nggak bisa berjalan jauh, mungkin saja bukan karena kita nggak punya tenaga, tapi karena beban yang kita pegang. Ibaratnya kalau nahan 10 lot itu, nahan 10 lot sampai TP itu kayak ngangkat beras 1 kintal. Oke, jalan tuh, jalan 100 meter, angkat beras 1 kintal gitu kan ibaratnya. Terlalu berat. Cuman kalau lotnya kecil, secara mental lebih preserve kita, akan lebih tahan. Oke, selamat teman-teman. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kelihatannya kalian adalah fighter, bukan orang yang noob di market dan kalian gak gampang tergoda iming-iming profit, I think. Good luck. Selamat berjuang.